qari'ul Quran dengan baik. Untuk itu yang pertama niat dengan semangat. Niat membaca, niat belajar Al-Quran. Al-Quran itu gak habis itu dipelajari. Gak akan habis, umur kita habis, Quran gak habis. Cuma dari sisi bacaannya saja, coba kita baca Al-Quran. Yang sudah tua-tua, sudah 60 tahun, belum fasih. Orang sudah tua, sudah masuk Islam 40 tahun. Karena umurnya sudah 50 tahun. Kurang lebih 40 tahun dari akhir balik itu. Belum fasih baca Quran. Ada yang umur 60. Berarti sudah 50 tahun. Mestinya 50 tahun akhir balik kan sholatnya sudah wajib. Ada hubungannya baca Quran dengan sholat. Kalau umur sudah 60 tahun, 65 tahun itu berarti baca Quran itu paling tidak harus sudah bagus 50 tahunan. Sebab ada hubungannya dengan sholat. Kewajiban sholat itu mutlak. Gak bisa sholat biasa, dikosor. Gak bisa berdiri, duduk. Gak duduk, telentang. Telentang, isyarat. Isyarat gak bisa, tinggal disolat ya. Gitu. Artinya kewajiban itu sampai mati mutlak harus dilaksanakan. Dan diantaranya di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Kaidah usul fikihnya gitu ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti baca Al-Quran itu wajib sebagai muslim, bacaannya bagus. Muslim gak bisa baca Quran dengan benar, itu berarti sholatnya juga tidak pernah benar. Sholatnya gak benar, akhlaknya tidak akan benar, kan itu urutannya ke situ. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bacaan Qurannya nggak benar, sholatnya pasti nggak benar. Sholatnya nggak benar, tidak bisa. Tanha 'anil fahsya wal munkarnya nggak bisa. Makanya banyak orang Islam jadi pencuri, maling. Ada yang maling ayam, maling dompet, maling janda. Iya, ada lagi yang maling koruptor tuh, yang gede-gede tuh. Itu juga maling. Habis sholat, pulang nyolong sendal. Kenapa sholat bisa nyolong sendal? Padahal sholat tanda anak fahsya wal munkar. Kenapa? Di antaranya karena bacaannya itu nggak beres. Penjara itu di Salemba itu muslim semua, 99% muslim. Yang 1% itu ya Cina, apa si tukang pecundang, si kelempang. Itu cuma berapa persen? Hampir 90% itu muslim. Sholat Jumatnya rame. Di Salemba itu kalau mudah rame. Sholat Jumat juga penuh. Penuh sholat Jumatnya itu. Fase imamnya ada hafid Quran lagi. Bener, nggak bohong saya. Di Salemba itu imamnya yang apa?
Yang mondok di situ, pesantren di situ, itu ada hafiz Quran. Imamnya hafiz, adzannya melengking, khotibnya jago, retorikanya, maling kabeh. Ada yang pentingin orang. Tahu pentingin? Ngerenehan. Istri batur, selingkuh. Jadi kejahatan macam-macam. Kenapa Muslim bisa menuhi penjara? Muslim pada banyak di sana. Saya menyoroti salah satunya diantaranya itu karena baca Qurannya juga nggak beres, sehingga sholatnya juga nggak beres. Kalau sholatnya nggak beres, nggak bisa tanha anil fahsya wal munkar. Muslim jumlahnya banyak, terbesar di dunia Allah ini, di dunia ini, tapi yang banyak copet di sini, banyak maling ayam juga di sini. Koruptor nomor 1 dunia di sini, Republik ini. Dulu 2 besar sama Brazil, sekarang nomor 1 nih. Tuh, coba. Negara terbesar Muslim yang di dunia adalah terbesar juga koruptornya. Yang bunting duluan juga paling gede, paling banyak. Gereng digerak, panglobanan di sini. Salah satunya itu karena muslim-muslim ini tidak bisa baca Quran, tidak mengerti arti Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga sholatnya pun nggak beres. Sholatnya nggak beres berarti kan tidak mendalami Al-Quran tadi yang dibaca dalam sholat itu. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nyolong sendal. Speaker hilang masjid. Kotak amal di masjid. Sampai tukang azan masjid, tukang merbot. Tahu merbot? Merbot masjid itu yang tukang azan, tukang bersihin masjid itu, anaknya jadi penyanyi gila, coba. Anaknya itu penyanyi paling gila, si Inul dari satu, ayahnya itu merbot masjid Pasuruan, tukang azan, bersih masjid itu. Inul, tukang joget itu, tukang goyang serangpang apa tuh? Ya kenapa di situ? Kenapa kita ini orang-orang Islam itu masih banyak yang jadi penjahat? Di antaranya gitu, salah satunya di situ, sehingga sholatnya itu tidak benar. Ya, kita harus bagus pada sholat baca Qurannya. Loh, perbedaan huruf aja kan? Coba kalau satu kalimat yang mestinya sin jadi sod jadi ta, sin dari shin, kan banyak orang ngomong itu salah arti, salah sebut huruf, ganti huruf berarti ganti makna. Makanya di situ haram, nggak boleh. Salahnya salah jali-jali. Kalau MTQ salah jali, potong 3 kali berapa hakim tuh, habis nilainya. Nah di sini kita ini akan belajar coba membaca secara baik. Ya, kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Minimal bacaannya bagus sehingga sholat kita juga bagus. Minimal kita mengerti, kita dulu paling tidak kita akan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang ibadah. Coba di situ kita akan coba-coba setiap hari
mengingatkan, saya juga mengingatkan aja, mengingatkan kepada kita semua ini supaya benar-benar baca Al-Quran dengan bagus. Ini segini, ini walaupun apa ya, santri apa ini ada nih yang jago di atas, jago di bawah. Ada jago bagus, jago paling buruk. Tuh. Ya, diperbaiki. Jadi mewajibkan diri untuk istiqamah membaca Al-Quran. Kapan waktunya? Habis subuh boleh, habis maghrib, habis isya boleh. Ya, dibiasakan di mana? Ya. Satu hari misalnya 5 lembar, setengah juz ya, setengah juz kan bisa enteng tuh. Habis subuh bisa 3 lembar, zuhur 2 lembar, 5 lembar, terus asar 2 lembar, isya 3 lembar, tuh 1 juz sehari, sebulan khatam. Jadi nanti agak hafal, lanyah bacaannya tuh. Mestinya memang seperti itu ya. Dibiasakan istiqomah baca Al-Quran. Nanti akan kita coba besok-besok itu akan kita bagi waktunya untuk kapan, jam berapa yang murattal, jam berapa yang mujawwad ya. Rajin Salim. Ya. Sekarang terusinnya dulu yang kemarin. Nurun Nabi ala al-alimi asfar. Bedakan mana suara yang kosong dengan suara yang isi. Nurun Nabi ala al-awalimi asfar. Kosong. Suara itu harus isi. Harus isi ya. Masukkan dzuk dalam itu. Jadi bacaannya itu ada ruhnya. Nabi ala al-alimi asfar. Jadi bacaannya itu ada ruhnya, hidup dia ya, hidup. Coba 1, 2. Nurun Nabi itu dari yang perempuan tuh bacanya ikut, hatinya ikut, hatinya, perasaannya ikut membaca. Jadi bacaannya nanti aja bagus. Saya sering ibaratkan kan, sering ngomong saya seperti dua buah ya, dua buah apa namanya, kue, 2 potong kue, 2 buah kue apa, semacam serabi itulah. Bentuknya sama dua-dua itu, serabi 2. Tahu serabi? Serabi tahu? Apem tahu? Hah? Serabi itu naon?
Hah? Sarapi sanes? Di peas dah. Dua sama. Bentuknya sama, nyempluknya sama, kan? Sama. Pas dimakan berbeda. Yang satu biasa makan, yang satu ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya, ada. Kenapa? Yang satu itu isi, ada kelapa, santannya, diisi santan, dikasih gula, dikasih garam. Yang satu enggak. Sama bacaan juga begitu. Bacaannya sama bentuknya, bayatinya sama, sobaknya sama, tinggi suaranya sama, kreditnya sama. Cuma yang satu nggak diisi santan tadi, nggak diisi gula, nggak diisi garam, sehingga hamar. Rasanya itu hamar, nggak ada rasa. Yang satu legit, wangi, manis, ada gurih. Sama tuh, suara juga begitu. Ada yang cuma melengking aja suara kenceng. Ada orang yang ngaji santai tapi kok enak ya? Enak. Misalnya gini. Contoh, enak gak? Enak gak? Enak gak? Itu belum pakai santan. Belum pakai santan tuh. Jadi yang belum Allah nggak ngerti itu. Perasaannya mati namanya. Gak punya perasaan. Polos ya. Kenapa? Polos, tidak masuk di situ, tidak dikasih santan, tidak dikasih gulanya. Beda biasanya. Setelah saya. أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Bisa kasih contohnya nggak bisa? Ya, gitu. Jadi suara yang diisi dengan perasaan, diisi dengan kecerdasan emosional, mana yang harus melengking, mana yang harus agak galak suaranya, mana yang harus lembut suaranya. Itu ada kaitannya juga dengan makna. Dengan makna, ngerti artinya, dirasakan isi kandungannya. Cik lagunya juga begitu, ada dzuknya, itu yang disebut dengan dzuk. Kita akan mendapatkan rasa yang berbeda,
rasa yang manis, legit, wangi, asin, gurih. Berbeda dengan yang tanpa zuk. Sehingga seperti kue apem tadi yang tidak ada dalam bumbunya, bentuknya sama, keadaannya sama, tapi rasa yang berbeda. Jadi saya akan tandaskan di sini, nanti kita belajar di situ, sehingga pelajaran kita ini akan diisi juga dengan latihan-latihan berzuk. Nurun Nabi ala al-limi asfar. Bayati asli qarar. Sekarang nawa fa'ambana asbab ar-rusyadi wa awharu. وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام
مصطفى وبنوره واستبشروا بالمصطفى وبنوره والكل صاح مؤللا وشريعة الإسلام Jawabul bukan jauh membleh, jauh tinggi. Wal kufru ba'dal atau mungkin biasa dengan asma jaisuhu. Wal kufru asbab
asba'a jayshum mutaqahhir. Boleh juga ini tausiah, main-main aja ya, nyanyian boleh juga ya. Itu dari bayati awal tadi, bayati asli qarar, kemudian fa'abana bayati nawa asli nawa tingkatan naik ke atas, kemudian bayati syuri tingkatannya nawa, bayati husaini tingkatannya nawa, bayati asli jawab ya. Setelah itu bayati syuri tingkatannya nyawabul nyawab jawabul jawab gitu. Hei ngalamun euy. Tidur jam berapa udah? Tidur sore masa ngantuk. Belum dibeliin kasur ya? Belum beliin kasur. Biarin aja lah. Dulu saya nyantri gitu. Pandangannya kaki kawan. Tidur di sini. Mending ini bagus. Upin tidur. Terus bantalannya nggak mobil bantal, kaki temennya. Pas kaki ditarik, aduh, udah kawannya nyamuk kan pesannya kan nggak ada tutup pintunya, nggak ada dia, ngablak aja gitu, nyamuk loh. Kayak di SD-nya gitu juga, SD ini banyak hatinya kan ribuan. Tidurnya apa? Masjidnya penuh kayak pinang tongkol, ya, kayak bedak. Di masjid penuh, sampai di tengah-tengah masjid itu penuh. Nyamuknya kayak pocong, tidak dibungkus kepalanya, ini aja dibuka, hidungnya aja dibungkus, pocong nih, bungkus semua, ditarikin karet. Ini aja dibuka nih. Tidur di tangga masjid. Namanya santri gitu tuh. Prihatin yang ya kadang dibuat prihatin. Tapi kalau bisa ya nggak usah kalau gitu ya. Dari kasur ya. Jadi duit dulu. Kasur. Sini mah mau pakai kasur biar tuh pakai jerami ini mah. Apa? Sucok nih. Ya. Bayati sekarang pindah melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama nada suaranya jim do tingginya sama ya, nadanya sama do re. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين
الذين آمنوا اتقوا الله versi Hafiz dan versi Warsh. Ya, yang belum menguasai bacaan dengan benar nggak usah pakai Warshnya. Hafiz itu untung-untungan. Sama Hafiz juga qiraat namanya. Hafiz salah satu qiraat daripada riwayat yang qiraat 7. Kata orang dari mana tuh? Orang Afrika. Wah, ini orang bacanya pakai qiraat 7 nih. Padahal Hafiz. Di sana bacanya Warsh soalnya. Ittaqullaha wal tanzur. Jadi mulutnya sudah siap. Wal ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا أنفسهم. Yang maksudnya ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا أولئك هم الفاسقون. Ya. ولا تكونوا ولا تكونوا dipersambung sekarang. Coba, yuk. ولا تكونوا
ada guru. Kira boleh, was boleh. Was yang baru belajar. Bacaan Fusahum, yang satu Fusahum, yang satu Promo. Kalau panjang itu Jaizan. Tenku Fusahum, Fusahum aja. Pakai dengan hafaz saja. Ambil nafas dulu. Ambil nafas. Lumayan kata ni umur sana fa. Besok Fa'i. Fa'i. Susah lagi Jun. Jun. Kecil ya. Nah, itu suaranya poros dia. Suaranya noise ya, agak noise. Poros. Tekan lagi. Jun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Lumayan sih. Jangan. Kalau dibaca hafaz itu berarti kurang 5 kali 2 10
ketukan 10. Iya. Nih bila pas dulu yang badannya kurus-kurus ini nafasnya pendek. Kemarin nggak kuat, kemarin pakai kiraatnya, ya nggak direkam lagi, ditata lagi ya, selalu setiap hari ditata, diperbaiki, diketatkan, nih. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Nih suara ya. Suara di sini, resonansi di sini. Jangan kesini semua juga. Jangan. Tengah-tengah. Siapa coba? Jangan. Ayo. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Saya nyoba Pak Ji. Coba. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Fasiqun. Nah, berubah. Jadi kun dari sini ke sini suara pindah. Yang ini, yang apa? Jangan mendayu-dayu gitu buku. Yang apa? Stabil. Ola takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum أنفسهم
Ulang. La